Sinar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ashabu al-hadith kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah. Para insan berteknologi dan juga para Senantiasa kita ensiklopedia larangan ya yang diambil dari kumpulan kitab Al-Kabair, Al-Muharramat wal Manhiyat. Pada bagian Al-Muharramat yaitu dua. Di sini tolabul mar farida bizzauj ya. Larangan bagi seorang istri untuk meminta kepada suaminya agar menceraikan madunya istri yang lain ya, dengan tujuan dia maunya suaminya itu sendiri ya. Saudarinya yang agar bisa memiliki suami ya. Kemudian selanjutnya di sini dibawakan hadis ya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5152 dan 5140, dan dari Imam Muslim nomor 1413 ya, yang bunyinya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau dari Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita minta kepada suaminya untuk
menceraikan saudarinya, yaitu madunya, ya, agar ya dia bisa mengosongi bejananya. Mengosongi bejana di sini, sohfah itu adalah bejana. Orang kalau makan kan pakai piring atau pakai mangkok atau lain itu namanya bejana, ya, agar mengosongi dan membalik bejana saudarinya, itu madunya. Maksudnya apa? Agar tidak dapat ngafah alias dicerai dengan tujuan itu, ya. Fa innama laha ma qaddara laha. Sesungguhnya ya bagi madunya ya adalah apa yang sudah diukur, ditetapkan untuknya. Ya. Yaitu dari apa? Dari nafkah. Masing-masing apakah istri pertama, kedua, tiga, atau empat. Ya. Sebelum nanti kita jelaskan hadis tersebut, ya, di mana penulis juga membawa dan menukil perkataan Imam Nawawi yang dinukil oleh ya Ibn Hajar ya Al Asqalani, mana beliau mengatakan qala Nawawi makna hadzal hadis nahyul mar'ah al-ajnabiyyati an tas'ala rajulan talaqa zawjatihi ya wa an yatazawwajaha hiya fayasiru laha min nafaqatihi wa ma'rufihi wa mu'asyaratihi makana lil mutallaqah. Makna hadis ini adalah larangan bagi seorang wanita ajnabiyah untuk minta kepada seorang mentalak istrinya, ya, lalu kemudian dia menikahinya sehingga nafkah ya hubungan hanya untuk dia dan tidak diberikan kepada yang wanita yang suruh cerai. Jadi ada beberapa kondisi ya seperti itu. Ya, mungkin dia berdua atau bertiga atau berempat suruh cerai salah satunya. Atau sebelum kawin mau kawin yang kedua, saya mau dengan catatan dicerai. Nah, itu ya tidak boleh. Nanti kita jelaskan. Kemudian menukil perkataan Ibnu Abdul Bar, ya. Abdul Bar ini ulama Maliki. Imam Nawawi ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'i, ya. Fihi minal fiqhi alla annahu la yanbaghi an tas'alal mar'atu zawjaha an yutalliqah darrataha litanfarida bihi. Ya. Kata Ibnu Abdul Bar, di dalam hadis ini mengandung pemahaman fikih bahwa tidak seharusnya seorang wanita minta kepada suaminya untuk menceraikan madunya dengan tujuan ya suaminya diambil sendiri, ya, nggak boleh dibagi. Nah ini yang ada di kitab, dan insya Allah ini karena terkait lagi dengan pernikahan, ya, dengan keluarga, pernikahan di sini, ya, maka tentu saja kita akan bahas, ya, beberapa poin yang ada. Ya. Pertama, kita bahas poin pertama ini terkait masalah ta'addud, poligami atau berkeluarga, ya. Di mana tujuan keluarga itu kan kebahagiaan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan bagi kalian pasangan agar hidup tenang, sakinah, saling sayang, saling cinta, warahmah. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Nah, termasuk dalam masalah berpoligami, ya, di situ berarti ada persoalan sehingga istrinya pertama mungkin atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat minta salah satunya untuk dicerai. Atau sebelum kawin, ya, harus
cerai dulu. Wah, ini masuk dalam pembahasan itu, tapi nanti masuk kepada poin yang terakhir insya Allah. Ya. Poin pertama kita bahas poliandri ya di masa jahiliyah. Ya, jadi ada poligami, ada poliandri. Ya. Poin kedua kita bahas poligami di masa jahiliyah. Yang ketiga, poligami di masa Islam hingga sekarang. Poin keempat, wajibnya adil antar istri. Yang kelima, makna adil antar istri. Ya. Keenam, tidak bisa adil. Bagaimana tidak bisa adil? Seperti apa? Yang ketujuh, baru ini pembahasan terakhir. Ketika istri minta suami menceraikan madunya. Nah, itu poin terakhir ya. Tapi tadi sudah kita dengarkan bersama ya penjelasan dalam kitab tersebut. Pertama hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kedua dinukil perkataan Imam Nawawi dan perkataan Ibnu Abdil Bar. Imam Nawawi ulama Syafi'iyah, Abdil Bar ulama Malikiyah yang terkemuka, ya, ulama yang terkemuka dalam madhab tersebut. Baik, pembahasan pertama adalah apa? Poliandri di masa jahiliyah. Zaman sekarang itu ya orang tidak terima dengan poligami, ya kemudian nuntut poliandri. Ya. Kalau sudah masuk seperti itu sudah harus dibawa ke poliklinik itu, ya. Kejiwaan juga. Maka di sini perhatikan para jamaah sekalian, tidak ada perintah dari Allah kecuali pasti ada maslahat. Tidak ada larangan dari Allah Ta'ala kecuali pasti ada madharat. Itu harus kita pegang. Dan perintah dan larangan itu adalah seruan Allah. Ada di Quran dan Sunnah yang disebut dengan syariat. Di mana syariat artinya sumber mata air, manba'ul miyah. Sumber mata air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu berapa kali kita dengarkan surat Al-Anfal ayat 24 di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambutlah, terimalah seruan Allah dan Rasul di Quran dan hadis disebut dengan syariat. Ya, ketika mengajak kalian, untuk apa tujuannya? Mengajak kepada syariat lima yuhyikum, untuk memberikan kehidupan dunia dan akhirat. Masalahnya ujiannya apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Ketahuilah dengan ilmu Allah menghalangi hati seorang orang dengan hatinya, sehingga hatinya itu mau terima apa tidak. Nah di sini ya harus minta taufik kepada Allah Ta'ala, pertolongan. Ya, mau terima enggak dengan poligami? Masalahnya banyak ya kaum muslimin yang terutama kaum muslimah, kalau musliminnya banyak terima, hampir semua terima. Ya, tapi kaum muslimahnya tidak terima. Tapi ini kan firman Allah Ta'ala, di mana firman Allah dan sahabat Nabi syariah. Syariah sumber mata air, sumber kehidupan. Nanti ujiannya di sini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah dengan ilmu bahwa Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Dia mau terima tidak syariat itu atau menolak. Kemudian dikasih peringatan, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya. Hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Ya, untuk apa? Jadi balas. Dulu yang menerima syariat, seruan Allah Rasul, diberikan kehidupan dunia dan di akhirat. Yang nolak sama juga dibalas, ya. Dengan apa? Dengan ancaman azab di akhirat. Maka di dunia kalau kita tidak mau terima syariat, sesek dada kita. Hidup itu hambar, ya. Tidak hanya sekedar hambar, benar-benar merugi para jemaah. Ya. Benar-benar merugi. Nah, di sini poin-poin ini mudah-mudahan ada hubungannya, ya, karena memang pembahasan poin 102 yaitu masalah larangan wanita minta agar menceraikan madunya itu, ya.
Nah, itu nanti pembahasan terakhir. Ya, kita bahas poin utama. Kenapa? Karena ada kaitannya. Bahkan sekarang mungkin juga ada praktek-praktek seorang perempuan punya suami lebih. Itu praktek jahiliyah. Di zaman jahiliyah sudah ada. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, Ar-Rahiqul Maktum, ya, bahwa apa? Di situ disebutkan ya ditami ar-rahtu dunal asyra. Itu ada orang 10 orang, ya, kurang dari 10 tuh kumpul, ya. Faidkhuluna 'alal mar'ah. Kemudian meniduri satu perempuan, ya. Masuk berapa perempuan, ya, semuanya kulluhum yusibuha. Kemudian menidurinya, ya. Faida hamilat, ya, faida hamalat, kalau hamil maka apa? Ya, kalau hamil wa wada'at wa marrat layalin ba'da an tad'a amlaha arsalat ilaihin, ya. Ketika hamil dan lahir, setelah beberapa hari kelahiran, lalu perempuan tadi yang nidurin dia, yang hampir 10 orang itu dipanggil semua, dipanggil suruh baris. Ya, ini. Dan tidak boleh fala yastati an yam rajulun minhum an yamtani'a hatta yajtami'u indaha. Maka seorang pun nggak bisa berkutik, harus kumpul, ya. Suruh baris. Kemudian setelah itu apa? Kata dia, ya, qad araftum alladzi kana min amrikum. Kalian sudah tahu bagaimana urusannya ini. Ya, terus. Jadi dia milih laki-laki sebagai ayah dari bayi yang dikandung. Coba, ya, kalau seperti itu apa yang terjadi? Ya. Oh, sekarang kan bisa Ustadz dengan DNA, ya. Bagaimana kecemburuan, ya? Lantas sama dengan laki atau perempuan. Nah, disinilah ujiannya. Fa'alul, ya, lima yurid, ya. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala berbuat fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka, kita sama ditanya. Cuman hati kita, perasaan kita, dan logika kita yang tidak bisa nyambung. Karena apa? Yaitu tadi, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Allah buka, terima semua. Masuk akal, tidak masuk akal, terima. Sebelah Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang-orang tidak mau terima, tidak percaya, Nabi menyampaikan bahwa beliau melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang terima, tidak ada yang percaya. Abu Bakar percaya, karena dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang ini kita harus minta, ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Tahuilah bahwa Allah Ta'ala membatasi, menghalangi orang dengan hatinya. Makanya Nabi bersabda apa? Inna quluba ibni Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Ya, thumma qala Rasulullah SAW, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemarinya Allah seperti satu hati. Kapan Allah memalingkan? Terserah Allah. Nah, kita harus berusaha minta taufik dipalingkan kepada sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, kami dengar, kami taat. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin, laki-laki atau perempuan, ketika Allah menetapkan perkara lalu memilih yang lainnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perselisihan perkara yang terjadi antara mereka, dan mereka tidak ada berat hati dan tunduk dengan sebenarnya. Ini terkait dengan apa? Ya, ada
Az-Zubair ya Ibnu Awwam berselisih dengan salah seorang sahabat Ansor dalam pengairan tanaman korma. Kemudian Nabi memutuskan sallallahu alaihi wasallam agar Zubair mengairi dulu. Nah, sahabat Ansor tidak terima, apakah dia karena kerabatmu? Ya, akhirnya apa? Zubair, airi dulu punya kamu, terus tahan. Akhir itu penuhi tempat-tempat, baru kasih ke dia. Sama dengan ketika Dzul Khuwaisirah, ketika Nabi SAW membagi antara perang, dia apa? Adil ya Muhammad, adillah ya Muhammad. Ya, ini para jamaah. Yang namanya adil adalah hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya adil. Ya. Demikian juga ketika Allah menetapkan terkait dengan apa? Larangan poliandri, itu masa jahiliyah. Sebagaimana di kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, karya Syekh Al-Mubarakfuri pada halaman 48, ya, masa jahiliyah. Kemudian ada poligami, ya, poligami di masa jahiliyah, bukan poliandri, ya, poligami, ya. Yang kedua poligami, pria boleh kawin lebih dari 4 wanita. Dulu Ghilan bin Salama As-Saqafi punya istri 10. Nah ini, ya. Anna Ghilan ibn Salama As-Saqafi aslama walahu asyru niswatin fil jahiliyah fa aslamna mahu fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu an yatakhayyara minhunna arba'an, ya. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadisnya sahih di Sahih Al-Albani, ya. Tirmidzi nomor 1128, Ibnu Majah nomor 1953, ya. Imam Ahmad nomor 4609, yang artinya bahwa Ghilan bin Salamah As-Saqafi, beliau masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia punya istri 10 di masa jahiliyah, ya. Lalu istrinya yang 10 juga ikut masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih dari 10 itu 4 saja, ya, 4 saja, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya, terkait dengan menikah boleh dengan apa? Dengan 4 tadi, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, di dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang keberapa itu? Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, ya. Kalau memang kamu tidak bisa adil maka 1, suruh nikahilah oleh kalian wanita, ya, masna yang kamu sukai, ya, 2, 3, nah, atau 4, ya. Itu. Surat An-Nisa yang ketiga, ya, ini. Atau dari ayat yang kedua, ya. Ayat yang ketiga, ya, maaf. Wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, ya. Kalau kalian tidak bisa adil antara anak yatim, ya. Ada anak yatim kemudian dia kan nikah shaghirah sampai sekarang dalam Islam boleh nih, nikah anak kecil. Cuman ya, aturan lain nggak boleh, ya. Maka nikahilah oleh kalian ma tobalakum, apa yang kalian senangi, yang kalian sukai, ya. Toba itu yang disukai, ya. Dari wanita 2, 3, dan 4. Kalau kalian tidak kalau kalian takut tidak bisa adil maka 1, ya. Au ma malakat aymanukum, atau budak-budak kalian. Nah, ini ayat ini, ya, tidak sedikit yang barangkali, ya, dengan berbagai macam sikap
Pertama mungkin ada menolak dengan frontal, ya, sampai ada apa pandangan-pandangan Al-Quran perlu diamandemen, ya, naudzubillahi min dzalik, ya, atau mungkin tidak terima, ya, atau yang lain. Maka kepada kaum muslimin, Allah Ta'ala menetapkan syariatnya tentu saja itu yang adil, ya. Karena al-adlu maknanya adalah wad'u syai' fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil, ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Allah Ta'ala berfirman, itulah keadilan, ya. Firman Allah semuanya adil. Nah, ketika ada orang, ya, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad," ya, beliau marah, ya. Adillah wahai Muhammad, ya. Apa kata beliau? Ya. Ketika disuruh untuk mengatakan berbuat adil pada pembagian, ya, harta rampasan perang, ya. Atau rajulun Rasulullah SAW bil ji'ronah munsarafahu min Hunain, ya, wa fi thawbi Bilalin fiddah wa Rasulullah SAW yakbidu minha yu'tin nas faqala ya Muhammad i'dil, qala wailak wa man ya'dil idza lam akun a'dil, ya. Ada orang datang kepada Rasulullah dari Ji'ronah, ya. Di Ji'ronah setelah pulang dari perang Hunain, Bilal bawa emas, perak, ya, di baju, ya. Rasulullah mengambil sebagian dan diberikan pada para sahabat. Lalu ada orang, ya, yang namanya Dzul Huwaisirah. Dia bilang kepada Nabi Muhammad, "I'dil, ya Muhammad, i'dil, adillah." Apa kata beliau? Celaka engkau, ya. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak adil? Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini perlu untuk menjadi pemahaman kaum muslimin, ya, seluruhnya, ya. Itu. Apa kata beliau? Laqad khibta wa khasirta illam akun a'dil. Sungguh engkau rugi, ya, khibta wa khasirta. Ini maknanya sama-sama rugi. Ya, kalau aku tidak adil, meskipun ada perbedaan, ya. Itu. Jadi orang yang menyatakan ketidakadilan apa yang ada di Quran dan Sunnah, dia termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang ditutup, dihalangi hatinya oleh Allah Ta'ala, tidak digeser, tidak diarahkan kepada kebenaran. Ini penting bagi kita, ya, semua tanpa kecuali. Karena suatu saat ketika ada dalil yang barangkali mengancam kepentingan kita, kita menjadi dari pihak yang merugi dengan dalil itu. Terkadang ada dalam hati ini tidak terima, iya tidak? Nah, itu harus kita hati-hati, ya, karena mengancam kepentingan. Sementara tadi Nabi menyampaikan, justru kalau engkau tidak terima dengan keputusan Allah dan Rasulnya, dengan mengatakan tidak adil, termasuk poligami, ya, maka apa? Yang mengatakan begitu itulah dia yang merugi, ya. Dia yang merugi, itu para jemaah sekalian, ya. Dia yang merugi. Tuh, kita yang rugi, ya. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu memang kebanyakan urusan dunia seperti poligami, pembagian harta warisan dan lain sebagainya, ya. Atau hal yang lain yang menurut nafsu kita, wah, ini mengancam kepentingan, mengancam, ya, kedudukan, mengancam apa saja, para jamaah. Nah, oleh karena itu kita mohon taufik pertolongan kepada Allah agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang menerima keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum
ya, liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkum bainahum untuk menghukum di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Ya, jangan ada berat hati kepada kaum muslimin selama kita menjadi orang yang beriman. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki atau perempuan, ketika Allah menetapkan suatu perkara, milih yang lain. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, memutus perkara di antara mereka, dan tidak ada rasa berat dalam hatinya, haraj, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Bagaimana kita bisa punya sikap seperti itu, ya? Tolong itu kepada kaum muslimin semuanya, kepada kita yang hadir di sini semuanya, ya. Kita harus apa? Sami'na wa ata'na, ya. Sebagaimana dalam surat ya, Sami'na wa ata'na, ya. Dan berfirman innama kana surat An-Nur 51. Sami'na wa ata'na. Kemudian juga dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab 36 tadi. Ya. Wa ma kana lil mu'minin. Ya. Kemudian yang ketiga surat An-Nisa ayat 59. Ya. Ayat 65, An-Nisa ayat 65. Ini tolong menjadi perhatian kita, karena terkait masalah poligami ini, ya, masih saja terjadi apa? Semacam ketidakrelaan, ya, dengan itu. Meskipun orang yang melakukannya juga nanti akan ada di sini penjelasan, ya. Kemudian poligami di masa Islam hingga akhir zaman, ya. Tadi dalam surah An-Nisa ayat ketiga, ya. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil antara anak yatim, maka nikahilah, ya, apa yang kalian toba itu yang kalian suka. Ya, kalian suka. Berarti suka di sini adalah ya terkait dengan apa? Dengan sebagaimana laki-laki suka dengan perempuan, ya, dan ukurannya beda-beda, parameternya beda-beda. Satu senang karena ini, senang karena itu, ya. 2, 3, atau 4. Tapi kalau takut tidak adil, maka 1. Kalau takut tidak adil, maka 1. Ya. Kalau antum takut tidak adil, maka 1. Ya. Kenapa? Nomor 4, wajibnya adil antar istri, ya. Wajibnya adil antar istri. Sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam An-Nasai, mangkana lahu imra'atan yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yaumal qiyamah ahadu shiqqaihi ma'ilun. Rawahu An-Nasai nomor 3952. Ya, dan juga Abu Dawud 2133, Tirmidzi 1141, ya, dan lafadznya lafadz Nasai, ya, yang berbunyi atau yang artinya barang siapa yang punya 2 istri dan dia condong kepada salah satu keduanya dengan yang lain, pada hari kiamat dia datang dengan apa? Pundak salah satu dari pundaknya apa? Miring, ya, ma'il, miring. Nanti kalau miring-miring berarti dia dulu tidak adil, ketahuan, ya, ada tanda-tandanya. Bagi yang punya istri 2, ya, atau 3, yang 1 ya nggak masuk ke sini, ya. Kemudian juga dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu sallallahu kana yaksimu baina nisa'ihi aw yuqassimu baina nisa'ihi fayadil wa yaqulu Allahumma inni hadha
qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya. Akhrajahu Abu Dawud. Nabi SAW membagi yaitu kismah hari atau yang lain dengan antara istri, dan beliau adil. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, inilah ya apa yang aku upayakan dari pembagianku, sesuai dengan apa yang aku amlik, yang aku kuasai, yang aku mampu. Ya, maka janganlah engkau ya yaitu metalumni, ya, mencelaku dari apa yang aku tidak mampu, ya, dari apa yang aku kuasai dan aku tidak mampu. Itu artinya beliau berupaya untuk mampu. Kemudian ada asar dari Jabir bin Zaid, dia mengatakan, kana li imra'atan wa kuntu adil bainahuma hatta fil qabl, ya, fil qabl, ya, itu kublah. Aku punya dua istri dan aku adil antara keduanya sampai dalam masalah mencium, ya. Juga Urwah bin Zubair, ya, beliau mengatakan, maaf, tadi Jabir, ya, juga ada asar yang lain, ya, yaitu Mujahid, ya, beliau mengatakan kanu yastahibun an ya'dilu bainan nisa. Para sahabat dan juga tabi'in, mereka itu senang untuk berbuat adil antara istrinya, hatta fitib yatatayyab li hadhihi kama yatatayyab li hadhihi, ya. Mereka senang untuk berbuat adil di antara istrinya sampai masalah parfum, ya. Dia parfumnya di sana juga pakai parfum, di istri satu juga pakai parfum. Jangan di istri muda pakai parfum, istri itu bau jigong, ya. Ya, ini adil sampai dalam masalah parfum, ya. Muhammad bin Sirin juga mengatakan, ya, fi man lahu imra'atan yukra an yatawadda fi baiti ihdahuma dunal ukhra. Sampai segitunya, ya. Tidak disukai, ya, bagi orang yang punya dua istri, wudhu di rumah istri satunya, tidak yang lainnya. Sampai segitu. Ya, ini semua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, ya. Demikian, barangkali masih ada waktu, ya, 4 menit, ya, belum isya, ya. Nah, ini. Jadi bagaimana berbuat adil, ya. Yang paling penting adalah mereka yang memang memiliki istri lebih dari satu, barangkali sangat bermanfaat untuk didengarkan, ya. Karena tadi setelah berlangsung sekian lama, ya biasa, satu sama lain terkadang terjadi persoalan. Tapi kalau persoalan buntu kemudian nuntut cerai, nah nanti di akhir pembahasan, ya. Sampai nuntut cerai di akhir pembahasan. Namun tadi sudah kita dengarkan tentang bagaimana kedudukan ta'addud di dalam Islam dari, ya, di zaman Nabi sampai sekarang. Dulu orang punya istri 10. Hilan bin Salamah As-Saqafi suruh cerai sama Nabi. Ceraikan yang selebihnya, suruh pilih 4. Dan itu berlaku dari masa Islam, ya, di masa Nabi sampai akhir zaman. Ayatnya tetap berlaku dan pasti ada hikmahnya. Di akhir zaman itu perbandingan wanita, ya, dengan laki-laki, ya, itu berapa? 1 banding 50, ya. Itu. Banding 1 banding 50, gitu. Itu. Para ikhwan, ya. Oleh karena itu, ya, ya masuk akal, ya. Kalau apa namanya, ya, laki-laki menikah sampai berapa? Sampai 4. Jadi wanita dengan laki-laki 50 perbandingannya. Paham di sini, ya. Oleh karena itu hendaklah, ya, kaum muslimin terutama wanita jangan sampai
salah paham ya. Karena ini merupakan agama ya. Tuh, agama di sini. Saya juga harus hati-hati bicara supaya orang tidak tambah salah paham ya. Masalah poligami ini. Ya. Mari kita giring hati kita agar mau terima kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah SAW. Dan kalau dilihat dari keterangan yang kita dengarkan bersama, seorang suami di dunia dituntut untuk adil. Ya, kalau tidak, ya pasti akan ribut, ribet dan ribut pasti. Ya. Selain itu nanti di akhirat akan dituntut dengan cara jalannya miring, ya, jalannya miring. Ini. Nanti bagaimana yang namanya adil? Insya Allah masih ada waktu ke depan untuk bisa dibicarakan, ya. Kemudian nanti baru hadis ya jadikan umdah yang kita akan bahas, ya. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya, sementara kita sampai di sini, nanti kita juga dengarkan keterangan para ulama bentuk adil seperti apa. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.